Perkenalkan, nama saya Farel Hermawan Putra dengan NIM 042111233244 dari S1 Manajemen. Nah, mungkin untuk mata kuliah manajemen pengambilan keputusan kali ini saya memilih perusahaan Apple. Kenapa Apple? Seiring berkembangan zaman yang ada, Apple menjadi salah satu perusahaan terbesar di Amerika dengan pendapatan yang terus meningkat saat mereka fokus untuk penjualan ponsel pintar atau yang disebut iPhone, tablet atau yang disebut iPad, ataupun laptop yang khusus di produk Apple ini disebut dengan MacBook. Masih banyak aksesoris lainnya seperti Apple Watch, AirPods. Nah, mungkin kita bahas dulu nih dari yang pertama, ada Decision Body. Decision Body ini dari pihak Apple yang menjadi pointer dari pengambilan keputusan ini. Ada salah satu nama di situ, Tim Cook, atau yang berperan sebagai CEO dari Apple itu sendiri. Apple kembali dituntut di pengadilan New York, Amerika Serikat atas klaim palsu terhadap fitur anti-air iPhone. Gugatan yang diajukan di pengadilan distrik New York, Amerika Serikat menuding bahwasannya Apple telah melebih-lebihkan kemampuan ponselnya terhadap ketahanan air. Apple terdaftar sebagai tergugat dan Antoine Smith terdaftar sebagai nama penggugat. Pihak penggugat Smith mengatakan telah membeli iPhone 8 dan mengalami kontak dengan air yang peringkat IP-nya sesuai dengan aturan tahan air yang tertulis dalam klaim pemasaran ponsel Apple. Tetapi saat Smith mencoba mengklaim garansi ke gerai Apple, perusahaan menolak untuk memperbaiki dengan jaminan garansi, yang dimana Smith mengalami kerugian finansial melalui biaya perbaikan, penurunan fungsi, dan nilai jual kembali yang lebih rendah. Nah, lalu ada decision option. Dalam kasus ini, Apple melakukan pembayaran denda yang dimana ini membuktikan bahwasannya Apple menerima keluhan oleh regulator, pesaing, ataupun konsumen. Yang dengan begitu, selama beberapa tahun terakhir ini, pembayaran denda tersebut dapat menyelesaikan masalah di pengadilan di Amerika Serikat. Sehingga tuntutan ini membuat Apple dan manajemennya sadar bahwasannya terdapat masalah yang harus diperbaiki dalam ketahanan air di perangkatnya sendiri, khususnya untuk iPhone. Lalu terdapat controllable factor atau faktor-faktor yang sebenarnya dari sebuah perusahaan ini tidak dapat mengendalikannya. Contohnya dalam pihak Apple untuk menangani gugatan klaim ketahanan air ini adalah memikirkan bahwasannya ternyata ada konsumen yang sangat mempermasalahkan saat Apple melebih-lebihkan kelebihan yang dimiliki oleh iPhone itu sendiri. Contohnya ketahanan air itu tadi. Nah, yang terakhir ada consequence atau konsekuensi apa yang sekiranya dari opsi yang alternatif yang telah diambil oleh Apple ini dampaknya seperti apa. Dengan pembayaran denda yang membuktikan bahwasannya Apple ini menerima keluhan, yang berarti di sini pihak Apple bersalah. Dan konsekuensinya adalah konsumen akan mengira bahwasannya Apple telah melakukan kesalahan saat melebih-lebihkan kelebihannya, di mana ponsel pintar atau disebut iPhone ini memiliki ketahanan air yang sangat dalam. Karena di kasus ini, saat cairan yang masuk atau air yang masuk ke dalam iPhone ini mengandung atau bersifat zat-zat cair yang mengandung garam ataupun lainnya, pihak dari garansi Apple ini tidak akan merespon atau tidak akan menerima garansi dari konsumen tersebut. Dan konsumen di sana dampaknya bersudut pandang dengan Apple bahwa Apple bersalah dan telah melakukan marketing parabola, di mana marketing yang dilakukan seolah-olah melebihkan, nyatanya tidak seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk the forces problem solving. Yang pertama ada contain the problem. Nah, kira-kira nih isi dari masalah ini adalah apa? Isinya adalah ketahanan air yang dimiliki oleh iPhone ini tidak menjamin bahwasannya saat kita melakukan atau kita mencoba untuk water test, misal di laut atau di danau atau dimanapun kita berada yang tidak merupakan air murni dan merupakan air yang mengandung garam, maka kita tidak bisa sebagai konsumen mengklaim garansi dan akan ditolak oleh Apple pada saat itu. Perusahaan Apple ini menolak untuk memperbaiki dengan jaminan garansinya ini. Akhirnya Smith sebagai konsumen itu mengalami kerugian finansial berupa
banyaknya biaya perbaikan. Kita masuk yang kedua dari forces problem ini. Yang kedua adalah find the cause. Apa sih penyebabnya dari permasalahan yang timbul di ketahanan air itu tadi? Nah, pada iPhone 7 dulu, ini memiliki perlindungan dengan ketentuan IP67 yang menawarkan perlindungan ketahanan air maksimum hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. Namun, gugatan tersebut ini menunjukkan bahwa ponsel ini tidak memenuhi syarat tingkat sertifikasi berdasarkan tes laboratorium dengan air statis dan murni. Disitulah letak permasalahan Apple, khususnya di bidang marketing yang dilebih-lebihkan. Nah, yang ketiga adalah correct the problem. Dari masalah itu kita harus menganalisa kira-kira bagaimana cara mengatasi sebuah permasalahan tersebut. Nah, Apple sendiri mengatasinya dengan fitur-fitur tertentu seperti adanya water injection dalam iPhone itu sendiri, sehingga nantinya air yang telah masuk di dalam HP atau iPhone ini akan keluar dengan sendirinya atau dengan bantuan manusia, dan tidak ada lagi untuk niat Apple melebih-lebihkan marketing. Sehingga apa? Sehingga terdapat controlling marketing dari Apple itu sendiri. Contohnya seperti di YouTube. Kita tidak pernah melihat di YouTube ada water test yang mengalami kegagalan, atau dalam kedalaman tertentu water test yang dilakukan oleh para content creator di YouTube ini hanya tidak sesuai dengan kedalaman kriteria yang terdapat di iPhone. Controlling marketing dari Apple ini sendiri akan terus terinovasi dengan adanya gebrakan-gebrakan dari ketahanan air iPhone itu sendiri, sehingga Apple senantiasa menginovasi produk-produk kedepannya untuk meningkatkan ketahanan air itu tadi. Produk-produk berikutnya tidak akan mengalami klaim garansi yang salah seperti yang telah dilalui oleh warga Amerika Serikat bernama Smith. Setelah itu ada yang keempat dari the forces problem ini, yaitu adalah control the problem. Setelah kita melakukan inovasi tadi, kita harus mengevaluasi apakah sekiranya inovasi yang telah dilakukan ini dapat meningkatkan branding Apple ini sendiri, branding iPhone ini sendiri. Apakah jika nantinya iPhone berikutnya ini memiliki kriteria ketahanan air yang sangat tinggi, yang sangat relevan dengan apa yang dimau oleh konsumen, apakah laba yang diterima perusahaan ini juga akan semakin meningkat, dan terbukti penjualan iPhone dari tahun ke tahun begitu sangat meningkat, sehingga pesat yang membuktikan bahwasannya konsumen akan selalu puas dengan produk Apple yang diberikan ataupun inovasi-inovasi oleh iPhone ini sendiri. Jadi konklusinya dari produk Apple ini, atau khususnya di bidang iPhone dan ponsel pintar ini, adalah dari the forces problem tadi, Apple berhasil melakukan inovasi untuk produk iPhone-nya sehingga peningkatan laba dari tahun ke tahun dapat terbuktikan meningkat sangat pesat. Dengan begitu, konsumen dari Apple tersebut sangat puas meskipun dulunya terdapat kasus penggugatan oleh Smith dari warga Amerika Serikat yang telah dibereskan oleh Apple dengan melakukan pembayaran denda. Dan begitu juga apa yang dilakukan Apple adalah menginovasi terus-menerus produknya sehingga konsumen merasa puas dengan perkembangan produk yang ada.